Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan Yahya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di sini saya akan membuat dan menjelaskan sedikit materi hmm, tentang version control system dan Git and GitHub. Nah, jadi sebelum itu, apa itu version control system? Nah, version control system itu adalah sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang kita kerjakan. Nah, jadi version control system ini adalah yang membantu dan mengelola versi perangkat lunak kita untuk uh, untuk proyek-proyek kita yang kita kerjakan sendiri maupun dengan tim. Oke. Nah, apa itu GitHub? Nah, GitHub itu adalah yang didefinisikan seperti gudang. Nah, yang artinya GitHub itu untuk menyimpan data database yang kita kerjakan. Nah, jadi di sini hmm, saya akan kita membuat GitHub kita melakukan konfigurasi Git dulu. Nah, untuk pertama-tama kita download Gitnya dulu. Setelah kita download Gitnya, kita akan melakukan config di Git bash. Nah, Git bash itu seperti ini. Nah, oke. Untuk melakukan konfigurasi, kita akan menggunakan git config global. Nah, kenapa kita pakai global? Karena ini sistemnya public yang bisa diakses ke banyak orang. Nah, kalau ingin eh, hanya punya kita sendiri, itu bisa pakai git config main. Nah, akan tetapi saya di sini akan menggunakan git config global. Lalu kita taruh username kita, user titik. Nah, kita taruh nama kita. Oke, setelah melakukan git config username, nah kita enter. Nah, selanjutnya kita masukkan git config git config untuk email. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, untuk mengecek kita sudah terkonfigurasi atau belum ya, kita coba git list seperti ini ya. Git config list. Nah, di sini sudah tertera username. Mohon maaf, di sini username dan emailnya sudah tercangkup di sini. Ini username saya dan ini user email. Bentar.
Nah, setelah melakukan git list, di sini saya akan menjelaskan git repository. Git repository itu apa? Dalam bahasa artiannya gudang, yang istilah ini digunakan untuk dictionary project yang menggunakan git. Nah, jadi kita menggunakan git terus ditaruhnya di repository gitu. Nah, jadi kita di sini akan membuat git repository-nya dulu. Nah, jadi di sini kita akan membuat git init, terus kita di sini saya diperintahkan untuk membuat repository dengan prod, terus strip dan npm saya. Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, langsung kita enter saja. Nah, berarti installation, berarti kita sudah membuat folder folder repository kita di Git. Nah, terus setelah itu, seperti yang dicontoh ini, kita melakukan command prompt kita untuk ngetesnya di command prompt, oke? Di sini, sebentar. Nah, jadi kita git init dua lima tujuh delapan dua nol. Oke, nah langsung kita pindahkan ke out 2578210. Nah, oke, jadi di sini kita akan tes di dalamnya tuh ada apa saja gitu dengan menggunakan dir strip Kenapa H? Karena H itu untuk melihat folder yang di hidden juga atau yang disembunyikan. Nah, oke, sudah selesai. Nah, di sini mari kita membuat kita di sini membuat kita misal membuat tiga file kosong misal di sini ya, yang folder yang udah kita buat tadi itu ada di sini. Tergantung ini ya guys ya, karena saya menyimpannya di user habis itu baru cdprod 2578.10. Oke, sini lalu, nah ini folder yang kita buat tadi. Di dalam folder ini ada git. Nah, kenapa ini nggak ada ya, karena karena ini masih di hidden, enggak, kalau yang disembunyiin nggak dimunculin dulu.
Nah, baru kita munculin. Nah, di sini ada git. Karena git itu sebagai hidden item. Oke. Nah, mari di sini kita membuat beberapa file kosong. Kita bikin 3. Oke. Kita bikin 3. Nah, kita bikin file 1 25 file 1 2578 210. Nah, ini setelah ya guys, kalian ingin menamakan filenya apa saja. Ini hanya contoh. Oke, kita buat file lagi. Oke, kita buat file satu lagi. Oke. Nah, di sini sudah ada 3 file kosong. Nah, mari kita di sini kita cek status file tersebut di git-nya. Nah, kita cek ya. Kita cek dengan menggunakan git status. Nah, jadi terdapat 3 file di dalam folder tersebut dan itu belum di commit dan belum di add. Nah, untuk cara nge-add-nya di folder tersebut agar aktif, gimana caranya? Seperti ini. Kita menggunakan yang namanya git add. Nah, git add ini terus kita namakan filenya. Misalnya kita ingin menambahkan file 2 dulu. File 2 25 aduh salah 25 7 8 210. Oke. Nah, kita cek statusnya dulu. Nah, jadi di sini yang baru ter-add yang itu yang file 2 aja karena dia hanya git add yang file 2. Sementara yang 3 file belum ter-unstack, belum ter-stack, oke. Jadi cara mempercepatnya untuk menandai semua file yang harus masuk dictionary jadi seperti ini. Git add git add langsung pakai bintang saja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan git status lagi. Kita cek terlebih dahulu status. Oke. Nah, ini artinya 3 file tersebut sudah masuk ke dalam dikti, sudah masuk ke unstack. Oke. Untuk selanjutnya kita menggunakan committed. Nah, committed itu apa? Kondisi yang mana perubahan pada file telah disimpan dalam version control. Jadi, yang file-file tersebut kalau sudah di-committed berarti sudah disimpan dalam version control. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, seperti ini.
ketika semuanya sudah kita add tadi, yang dimana di situ sudah hijau semua, sudah artinya sukses. Mari kita coba commit dengan contoh seperti ini. Bentar. Nah, contoh seperti ini. Oke. Lakukan git commit m langsung commit 1. Sorry. Nah, ini setelah kalian ingin memasukkan, ini isi pesan ya, yang commit 1.8 itu adalah pesan, ini isi pesan pada commit gitu. Nah, seperti ini ya. Kita enter. Nah, ini sudah tercommit tiga-tiganya di repository. Lihat 3 file change dan tidak ada yang dihapus dan tidak ada yang tambah. Oke. Nah, kita git status dulu. Git status. Nah, ini artinya berhasil, guys. Nggak ada yang bekerja lagi di commit. Artinya sudah pure dan sudah selesai. Oke. Nah, setelah kita melakukan get commit, nah mari kita coba ubah yang ada di file tersebut. Nah, di sini akan saya ubah, misalnya Rizky Kurniawan ya. Nah, oke. Jangan lupa di save. Oke. Kita buat satu lagi. Teknologi rekayasa internet. Nah, jangan lupa di save dulu ya. Oke. Nah, jadi di sini sudah memodified 2 file. Nah, di sini kan bertanya di latihan, jalankan log pada repository Anda dan screenshot rekornya, pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repository. Nah, terus mari kita yang, karena di sini tetapi setidaknya perubahan yang dilakukan tidak mesti sama dengan contoh, tetapi setidaknya ada sebuah file yang memiliki lebih satu dari perubahan. Oke. Mari di sini kita misalnya membuat 2 baris. Anak baik. Nah, selesai. Nah, untuk itu kita cek dulu di gitbus untuk mengecek statusnya. Nah, itu ada file yang dimodified. Oke. Untuk memasukkannya lagi, kita lakukan git add dan git commit. Oke.
Oke, kita git add semua file, oke. Nah, di sini sudah saya git semua, sudah saya git add semua file yang telah saya ubah tadi. Oke, setelah itu kita kita cek statusnya terlebih dahulu. Nah, di situ sudah berhasil di git add, yang dimana artinya file 1 dan file 2 itu dimodifikasi. Dan di sini kita akan melakukan git commit ke semuanya. Oke. Nah, jadi gini, kita git commit yang seperti ada di contoh ini ya. Git commit m. Nah, di sini isi pesannya itu bisa apa saja. Misalnya kita pesannya mengedit gitu. Mengedit isi file 1 dan file 2. Oke. Nah, jadi di sini sudah selesai kita commit, baru kita enter. Nah, di sini ada tertera di situ 2 file change, yang artinya 2 file telah ubah dan terdapat 3 file di dalamnya, oke. Setelah itu, nah, di sini kita akan melakukan git tag yang ada yang pada file-file ini. Kita akan melakukan git tag pada file ini. Git tag itu buat apa? Nah, git tag itu buat menandai ini versi ke berapa ke berapa ke berapa ke berapa gitu. Yang ini misal versi 1.01 gitu, atau versi 2.02. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini pastikan, di sini latihan ya. Pastikan repository Git memiliki 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Nah, dari latihan tadi kan saya sudah memiliki commit pertama dan commit kedua, oke. Lalu kita akan membuat git tag. Nah, kita melakukan git tag seperti ini ya guys ya, seperti yang di sini. Tapi menggunakan yang ini. Kita masukkan versinya terlebih dahulu. Masukkan versi yang ini, yang 1.0. Nah, di sini masukkan isi pesan, misalnya merilis versi pertama. Nah, ini isi pesan saya ya. Oke. Terus kita enter. Nah, setelah itu di sini kita tampilkan daftar tag. Berarti kita tuliskan perintah git tag, oke.
Nah, itu sudah muncul di Git bahwasannya kita sudah merilis versi yang nomor satunya. Oke, setelah itu kita akan menampilkan informasi detail yang yang apa yang ada di versi satu ini. Oke. Nah, pada pada versi satu ini saya mengedit isi file 1 dan isi file 2 yang dimana saya menambahkan Rizky Kurniawan Yahya, anak baik, dan di file satunya saya menulis teknologi rekayasa internet. Nah, sudah seperti itu. Ada yang namanya comparing the difference between version. Nah, ada di mana git give. Nah, apa itu git give? Git give itu untuk melihat file yang belum ditandai dengan versi baru. Nah, misalnya kita belum ngetek eh, belum ngetek gitu misalnya. Nah, itu akan kita cek melalui git diff. Nah, di sini saya akan coba menggunakan git diff, apakah akan muncul ya? Nah, tidak muncul apapun karena semua file sudah saya revisi dengan versi yang baru, yang versi 1.0. Oke, setelah itu jika dia nanti muncul baris warna merah, itu perubahan yang dihapus. Dan yang terbaru itu yang tulisan warna hijau. Nah, jadi di sini sebenarnya Anda bisa melihat commit mana yang telah kita revisi. Misalnya ada commit satu gitu yang belum kita tag misalnya versi 1.0. Nah, nanti ada commit kedua yang menggunakan eh, commit yang menggunakan tag kedua. Nah, jadi kita bisa melihat versi-versi commit tersebut dengan menggunakan git perintah ini. Nah, oke. Okay. Nah, untuk misalnya kita ada terjadi kesalahan dalam pekerja, nah kita tuh bisa kita bisa mengundo atau menghapus yang telah dibuat ke tugas sebelumnya, ke proyek sebelumnya. Seperti misalnya kita sudah kita sudah memulai file and kita sudah melakukan add dan kita belum melakukan add dan commit gitu. Maka kita bisa membuat menggunakan perintah dengan git checkout dan nama file yang kita buat tadi. Nah, jika perubahan sudah masuk di state namun belum di commit, ya, itu bisa menggunakan perintah git revert. Nah, masukkan ID commit. ID commit itu yang mana? ID commit itu sorry. Jika perubahan sudah di git add namun belum di commit, itu gunakan perintah git reset. Nah, lalu kita memasukkan nama file yang sudah kita buat tadi. Lalu jikalau kita sudah
di add, sudah di commit. Nah, kita bisa membatalkan kedua-duanya dengan menggunakan git revert and commit gitu. ID commit itu seperti ID commit ID commit itu ada yang di, nah, seperti ini guys. Ini namanya, bukan, sorry, ID commit itu kurang lebih ada 7 huruf. Nah, ID commit itu bisa dicek dengan if remote. Nah, sorry, salah. Jadi, sebentar. Oh, sorry, sorry. Bukan GIF ya, Git tapi. Typo guys, sorry. Sorry. Pokoknya ID commit itu bisa dilihat dari Git, bisa dilihat dari eh, file, nama filenya nanti jika sudah di remote. Oke. Hmm. Nah, di sini kita akan geser ke GitHub. Nah, untuk sebelumnya pastikan kita sudah eh, kita sudah login ke GitHub-nya. Kita sudah mendownload GitHub-nya, lalu kita sudah registrasi pada GitHub. Nah, jadi di sini mumpung saya sudah ada GitHub-nya dan sudah registrasi pada GitHub, jadi langsung saja kita di sini membuat uh, repository baru. Oke. Nah, kita create repository, lalu nah seperti yang diperintah, kita menggunakan git init menggunakan init npm dengan nama lengkap. Oke, init npm lalu nama. Oke, setelah itu kita buat repository-nya. Nah, lalu di sini muncul HTTPS. Oke, kita salin HTTPS-nya. Nah, di sini kita akan meremote lokal repository kita ke online repository. Jadi, yaitu menggunakan git remote add github https. Oke, sini kita menggunakan git remote add github. Kita salin link kita tadi, baru kita enter. Nah, ini sudah masuk ke repository kita, ke GitHub kita maksudnya. Nah, setelah itu kita melakukan git push GitHub master, git push ya, git
push push GitHub master. Karena kita menggunakan master bukan main, maka kita di sini GitHub master. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita langsung saja sign in. Kita menggunakan Microsoft Edge. Nah, di sini kita connectin. Kita verifikasi dengan kita verifikasi dengan email kita dulu. Sebentar ya. Nah, oke. So, 55 12. Nah, di sini sudah sukses. Oke. Nah, kita lihat please complete, udah selesai. Nah, langsung saja kita coba restart. Nah, ini tampilan di ini tampilan yang ada di GitHub. Nah, setelah melakukan GitHub, jadi di sini kita akan melakukan perubahan baru, pada repository Git dengan kita di sini akan menambah file baru saja dari latihan 3, oke? Nah, di sini kita tambah file 4. Nah, setelah itu kita tambahkan, misalnya isinya teknologi rekayasa internet. Lalu kelas 2D. Nah, jangan lupa di save. Oke. Nah, di sini sudah ada. Mari kita cek terlebih dahulu. Kita git status. Nah, di situ file 4 belum kita tambahkan git add dan git commit. Mari kita git add dan git commit dulu. Add langsung seperti ini saja. Nah, itu langsung kita git commit. Lalu in kita
menambahkan file 4. Nah, jadi di sini kita menambahkan satu file dan dua baris, terdapat dua baris ini guys, dua baris data. Oke, setelah itu kita git show dulu, git show. Nah, ini sudah ada di kita menambahkan bahwasannya kita menambahkan file 4 ya. Lalu kita ini git tag, kita git tag dulu ya. Kita git tag file 4 ya. File 4 titik 2578210 titik txt, lalu versi 1.0.1 misal. Lalu kita tulis pesannya, menambahkan file 4. Sorry, terjadi kesalahan sebentar. Oh, sorry, kesalin saja. Sudah commit belum tadi? Sorry, sudah. Oh alah, sorry guys. Sorry ya. Sorry guys, sebentar ya.
seperti ini saja. Ini sudah di teks. Mari kita lihat git tag-nya dulu. Nah, kita sudah ada versi 10.10 dan versi 101. Oke. Setelah itu kita git push ke GitHub. Kita pindahkan ke GitHub. Nah, oke, sudah selesai. Nah, kita lihat di GitHub kita. Kita refresh. Nah, sudah tertambah ya. Sudah tertambah di sini. Kita bosannya menambahkan file 4 di sini. Oke. Selanjutnya, nah, di sini kita akan mengcopy ya. Kita coba copy file-file yang sudah kita buat tadi ke repository lain. Misal, yaitu perintahnya kita menggunakan git clone. Nah, nih kita menggunakan git clone ya. Git clone, perintahnya seperti ini. Kita masukkan URL repository kita tadi. Sebentar, mana? Nah, ini ya URL repository kita tadi. Kita copy dulu. Baru kita oke. Nah, bentar. Nah, di sini sudah tercloning ya. Tercloning git init 2578.1.1 harus dikurangin ya. Nah, kita lihat cloningnya di sini ada nggak? Nah, di sini sudah terlihat. Ini ada cloningnya di sini. Ini sama persis seperti yang kita buat di repository sebelumnya. Sebentar guys. Nah, di sini kita melakukan git push ya. Git push dan lakukan tag. Nah, mari kita coba git push ini. Perintahnya kita melakukan git push seperti ini. Git push, lalu kita cantumkan ini. Origin itu adalah URL repository tadi. Kita copy. Nah, baru kita
kita salin. Nah, kita di sini melakukan tag aja semuanya. Kita tag yang ada di semua kita, oke. Nah, di sini sudah kita tag. Bahwasannya tag baru itu ada di versi 1.0 dan ada versi 1.01. Oke. Nah, push semua tag yang sudah dibuat di komputer lokal di GitHub, screenshot dan tampilan keluaran serta bukti keberhasilan di GitHub. Nah, di GitHub, maaf, nah di GitHub kita refresh dulu, oke. Nah, di sini sudah ada dua tag ya, sudah ada dua versi. Di situ ada versi 1.01 dan versi 1.0. Oke. Selanjutnya, nah ini guys, jelaskan apa yang dimaksud dengan git pull. Nah, apa fungsinya dan berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan pemerintahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu git pull. Git pull itu adalah perintah git yang digunakan untuk memastikan bahwa repository lokal yang telah kita buat itu sudah sinkron dengan repository remote di GitHub yang sebelumnya kita kerjakan gitu loh. Nah, pada umumnya tuh kita menggunakan, biasanya kita bekerja itu menggunakan alur seperti ini. Yang pertama, kita melakukan git pull dulu. Untuk apa sih? Untuk memastikan bahwasannya repository lokal kita sudah masuk ke belum ke repository repository remote repository kita di GitHub gitu. Yang kedua, lalu melaksanakan tambah pengeditan gitu. Kita setelah melakukan git pull tadi, nah kita mengedit atau menambah file di lalu setelah menambah file dan commit semuanya, kita melakukan git add dan git commit. Nah, setelah kita melakukan git add dan git commit tadi, nah barulah kita git push lagi ke remote repository kita di GitHub. Nah, apa sih fungsinya git pull ini? Apa fungsi git pull ini? Nah, fungsinya itu untuk mencegah konflik saat nanti melakukan git push. Nah, nanti tiba-tiba kita lagi di tengah kerjaan gitu, kita lupa untuk melakukan git pull, tiba-tiba ada terjadi konflik atau kesalahan pada saat melakukan git push. Padahal kita sudah mengedit dan menambahkan file-file kita gitu. Misal, yang kedua fungsinya memastikan kita tidak menimpa perubahan orang lain. Nah, misalnya orang lain sudah mengubah, ternyata kita nggak tahu kalau udah diubah sama orang lain. Nah, makanya untuk menghindari konflik tersebut, maka kita menggunakan git pull. Oke, kedua, memastikan versi proyek selalu terbaru sebelum melanjutkan pekerjaan. Nah, untuk melihatnya, untuk memastikannya kita pakai git pull nih. Kita misalnya versi kita ternyata udah 2.01 misalnya. Ternyata pas kita cek masih 1.01. Nah, itulah fungsinya untuk mengetahui versinya kita terlebih dahulu. Jadi itu. Terus yang keempat, menyinkronkan repository lokal dengan repository remote. Nah, untuk mengetahui apa saja nih yang sudah ada di GitHub dan sudah ada di repository lokal kita. Contoh kasusnya seperti ini, guys.
Misal dalam sebuah tim, salah satu anggota kita nih, misal dalam sebuah tim ya, terus kita itu telah satu tim itu telah membuat di tim kita yang lain ya sudah membuat uh, gate commit dan gate push di branch kita tadi menggunakan master, misalnya di branch master kita. Nah, sebelum melanjutkan pekerjaan, anggota lain itu harus memperbarui repository lokalnya dengan menjalankan git pull. Nah, agar kita tahu gitu bahwasannya sudah diperbaharui dengan anggota tim-tim lainnya seperti itu. Jika tidak melakukan git pull tadi, maka maka terjadilah pada git push bisa muncul error karena repository remote belum melakukan pembaruan segala macam dan lain-lain. Nah, contoh contoh pemanggilan git pull seperti ini. Git pull, lalu kita taruh link kita tadi. Nah, master, karena kita menggunakan branch master, maka kita mencantumkan nama master. Kalau main ya main. Nah, ini yang artinya master kita tuh sudah ready untuk yang terbaru, already up to date. Nah, ini sudah masuk versi yang terbaru dan untuk siap untuk diedit. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya, nah kita akan lihat apa hasil catatan riwayat perubahan kita di GitHub. Nah, kita lihat catatan perubahan kita di GitHub. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini saya sudah menambahkan file 4, tadi mengedit isi file 1 dan file 2, terus mengcommit yang ketiga file tadi. Oke. Sudah selesai. Mungkin nah, sudah selesai. Mungkin ini saja dari saya. Sekian, saya Rizky Kurniawan Yahya. Jika terjadi kesalahan kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Rizky Kurniawan Yahya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.